Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Mufid Pa'i rahimakumullah, alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Dengan rahmat dan hidayahnya, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Insya Allah, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh dengan berkah. Karena itulah selayaknya kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan sukacita. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ketika Ramadan datang, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tukhlaqu fihi abwabul jahim wa tukhallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurimah, yang artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat. Di sana terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapat kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Mufid Pa'i yang semoga dimuliakan Allah, secara umum ketika kita menghadapi sebuah ibadah, ada 3 hal yang perlu kita fikirkan. Pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah? Kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah? Ketiga, apa yang harus kita lestarikan sesudah ibadah? Pada video ini kita akan membicarakan apa yang seharusnya dipersiapkan seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada 5 persiapan menjelang bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak berdoa. Berdoa memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat jasmani sekaligus rohani, sehingga kita bisa maksimal dalam beribadah ketika bulan Ramadan. Kita meyakini bahwa satu-satunya yang kuasa mengendalikan diri kita hanyalah Allah. Dia yang memberi kemudahan bagi para hambanya untuk beribadah kepadanya, baik kemudahan dalam bentuk fisik seperti kesehatan, kekuatan, termasuk yang paling penting adalah kemudahan dalam bentuk semangat untuk melakukan ibadah. Kita tidak akan mampu beribadah tanpa pertolongan darinya. Karena itu berdoa dan berdoalah, memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan.
kita bisa menyimak semangat para sahabat dan para tabi'in di masa silam. Mereka sangat antusias menyambut bulan Ramadan, sehingga mereka gunakan kesempatan doa mereka untuk memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Salah satu ulama tabi'in, beliau adalah Mu'alla bin Al-Fad, berkata, "Kanu yad'una Allah sitata ashhurin ayyablughahum Ramadan, yad'unahu sitata ashhurin ayataqabbala minhum." Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. Di antara doa yang bisa kita tiru adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir, bahwa sebagian sahabat ketika mendekati datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Satu harapan yang luar biasa, betapa mereka menilai Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak akan menjadikannya kesempatan yang begitu saja terlewat dengan sia-sia. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Semoga istighfar kita bisa melebur dosa-dosa kita. Dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Dialah sumber noda bagi hati. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa kita bagi manusia. Rasulullah berkata, Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakarallah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ranu, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan akan menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan taubat kita berarti menghilangkan penyakit hati berupa noda-noda dalam diri kita. Persiapan ketiga adalah mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Karena sesuatu yang dilakukan dengan mendadak pasti hasilnya tidak maksimal. Karena manusia jadi baik tidak bisa dilakukan secara instan, semuanya butuh proses. Rasulullah SAW mengingatkan, "May yasta'iffa yu'iffuhullah, wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar,
Allah jadikan dia penyabar, dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kesukupan. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, ada 2 amalan besar yang akan kita rutinkan. Yang pertama adalah berpuasa di siang harinya, dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Pasti keduanya membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, biasakanlah sejak sekarang, mulai latihan bersabar dengan membaca Al-Quran. Latihan bersabar membaca Al-Quran akan memudahkan kita banyak membaca Al-Quran ketika Ramadan. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, persiapan yang keempat adalah tekad untuk menjadikan Ramadan kesempatan untuk berubah. Sebagai manusia kita harus mempunyai target. Ramadan tahun ini harus mengubah diri saya menjadi lebih baik. Allah memberikan banyak kemudahan bagi hambanya untuk beribadah selama bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Artinya peluang besar bagi kita yang akan melaksanakan ketaatan untuk bisa diterima amalnya dan bisa mengantarkan ke dalam surga. Sementara pintu neraka ditutup, artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni dan tidak mengantarkan kita ke neraka. Setan-setan dibelenggu sehingga tidak mudah baginya untuk menggoda manusia, tidak sebagaimana ketika dia dalam kondisi lepas di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Artinya ini kesempatan terbesar bagi kita untuk bisa berubah. Target Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Jika sebelumnya hanya membaca Al-Quran 1 lembar, kita targetkan agar bisa membaca 1 juz. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, adapun persiapan kelima adalah memahami fikih Ramadan. Karena tidak ada ruginya orang belajar. Ilmu adalah pengarah bagi manusia. Dengan ilmu, orang memiliki panduan untuk bisa beramal dengan benar. Karena itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sangat memuji ilmu, karena ilmu akan menjaga kita. Ia berpesan, al-ilmu khairum minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu yang menjagamu dan harta yang kamu jaga. Sahabat Mufid Ba'i rahimakumullah, Islam mengajarkan agar setiap muslim berbekal ilmu sebelum belajar, memahami panduannya sebelum beramal. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Kata Imam Bukhari ketika beliau menjelaskan ayat babul ilmi qoblal qawli wal amal, atau penjelasan bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Beramal dengan ilmu dalam arti berdasarkan dalil akan membuat amal kita semakin meyakinkan. Semoga Allah membimbing dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan selama bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.